Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 3 want to explain the material about two independent events. Before entering the material, please allow us to introduce our group members. First, Rizka. Second, Viryal. Third, Sheki. Fourth, Zalfa. Fifth, Aitsel. And lastly, sixth, Raihan. Peluang kejadian. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, di sini kita mengartikan percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Jadi percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, pada hasil dalam suatu percobaan disebut merupakan hasil percobaan. Lalu, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dan dinotasikan dengan S. Selanjutnya, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya ada pada di bawah ini. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel, dalam menentukan ruang sampel dari suatu kejadian dapat menggunakan tabel atau diagram pohon. Lalu selanjutnya adalah frekuensi relatif suatu kejadian. Menurut buku pengantar statistika milik Jenner Simarmarta, frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya suatu kejadian dengan jumlah total kejadian. Melalui pendekatan frekuensi relatif, peluang suatu kejadian dapat dihitung. Rumusnya ada di bawah, yaitu frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, rumusnya di bawah sini yaitu peluang A sama dengan banyak kemungkinan terjadi pada kejadian A dibagi banyak keseluruhan kejadian yang mungkin. Selanjutnya, peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian atau kejadian A tidak terjadi. Komplement A ditulis dengan A pangkat C atau A aksen dengan rumusnya yang di bawah ini. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan, yaitu frekuensi harapan kejadian A sama dengan banyak percobaan dikali peluang kejadian A. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah dadu dilempar 24 kali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu prima ganjil, maka tentukanlah frekuensi harapan munculnya kejadian A. Jadi kita ketahui dari soal N sama dengan 24. Karena ini yang diminta adalah frekuensi harapan, berarti kita menggunakan frekuensi harapan, yang dimana kita harus mencari peluang A-nya dulu. Nah, pada peluang A kita diperlukan NA dan NS. Nah, karena A adalah mata dadu prima ganjil, maka kita dapatkan A sama dengan 2, 3, dan 5, dan kita ambil 2, atau NA sama dengan 2. Dan untuk S kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS-nya sama dengan 6 karena pada dadu mempunyai 6 sisi. Lalu tinggal masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan kejadian A sama dengan N dikali peluang A sama dengan 24 dikali 2/6 dan menghasilkan 8. Jadi frekuensi harapan kejadian A adalah 8. Selanjutnya contoh yang kedua. Terdapat 7 buah kartu yang ditulis huruf A, B, C, D, E, F, G. Lalu dari kartu tersebut diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 70 kali dengan pengambilan, maka frekuensi harapan terambil kartu yang bertulis
bertuliskan huruf vokal adalah, nah di sini kita ketahui NA yaitu banyak huruf vokal yang tersedia, yaitu terdapat 2, yaitu A dan E, dan NS-nya yaitu merupakan banyak kartu, yaitu totalnya adalah 7, dan N banyaknya pengambilan kartu, yaitu sebanyak 70 kali. Nah, jadi frekuensi harapan terambil kartu bertuliskan huruf vokal yaitu frekuensi harapan kejadian A sama dengan N dikali peluang A sama dengan N dikali NA dibagi NS, menghasilkan 70 dikali 2/7, hasilnya adalah 20. Jadi frekuensi harapan terambil kartu bertuliskan huruf vokal adalah 20. Selanjutnya kita masuk materi 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian saling bebas adalah apabila 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Begitu pula sebaliknya, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. Bisa kita lihat di dalam rumusnya, peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Biar nggak bingung, kita masuk aja ke contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 10 bola yang diberi nomor 1 hingga 10. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Peluang terambil bola-bola tersebut bernomor kelipatan 4 dan nomor 7 adalah. Sebelum kita masukkan ke dalam rumus, kita harus tahu apa aja sih yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, kita ketahui sebuah kotak berisi 10 bola bisa kita simbolkan dengan NS, yaitu banyaknya seluruh bola. Selanjutnya, peluang terambil bola-bola tersebut bernomor kelipatan 4. Kelipatan 4 itu termasuk dalam peluang kejadian A. Bisa kita ketahui kelipatan 4 adalah 4, 8, dan seterusnya. Dan bisa kita ambil 2 angka saja, yaitu angka 4 dan 8. Karena hanya terdapat 2 angka pada peluang tersebut, maka kita tulis A sama dengan 2. Selanjutnya, untuk bola yang bernomor 7, kita masukkan dalam peluang kejadian B. Bisa kita tulis dengan NB sama dengan 7. Karena hanya ada 1 angka dalam peluang kejadian B, maka kita tulis B sama dengan 1. Setelah itu, bisa kita tulis rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A dan B bisa juga kita tulis sama dengan NA dibagi NS dikali NB dibagi NS. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus. 2/10 dikali 1/10 sama dengan 2/100. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/50. Maka kita dapatkan peluang terambil bola-bola tersebut bernomor kelipatan 4 dan nomor 7 adalah 1/50. Yaitu 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua. Mencari peluang A. A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama. Sebuah dadu memiliki 6 mata, maka ruang sampelnya itu 1-6 dan NS-nya diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadinya ada 6. Dikarenakan A adalah mata dadu ganjil, maka kita akan mengambil angka yang ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Maka NA-nya adalah 3. A-nya yaitu N dari A per N dari S. N dari A yaitu 3 dan N dari S yaitu 6. Jadinya N dari A per N dari S yaitu 3/6. Atau bisa kita sederhanakan yaitu 1/2 dengan dibagi 3. Sekarang kita akan mencari peluang B-nya. Sekarang kita akan mencari peluang B-nya, yaitu B adalah mata dadu kurang dari 3. Lalu S-nya masih tetap sama yaitu 1-6 dikarenakan mata dadu memiliki 6 mata. NS-nya adalah 6 diambil dari S yaitu 1-6. Dan untuk B-nya dikarenakan mata dadu kurang dari 3, maka akan kita ambil angka 1 dan 2. N dari B-nya adalah 2 dikarenakan hanya memiliki 2 bilangan. Sekarang kita akan mencari peluang B. Peluang B yaitu NB per NS.
NB-nya adalah 2 dan NS-nya adalah 6. Jadinya NB per NS yaitu 2 per 6, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/3. Rumus dari peluang A dan B adalah PA kali PB. Peluang A yaitu 1/2 dan peluang B yaitu 1/3. Sekarang kita masukkan ke rumus tadi, yaitu PA kali PB. PA nya adalah 1/2 dikalikan PB nya yaitu 1/3 sama dengan 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua adalah 1/6. Contoh soal. Peluang Indah dapat menyelesaikan suatu soal sebesar 0,8 dan peluang Andra dapat menyelesaikan soal yang sama sebesar 0,5. Peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah, ya penyelesaiannya gini. Ingat kembali yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Dua kejadian saling bebas sehingga peluang kejadian tersebut adalah peluang A irisan B dan peluang A dikali peluang B. Dari soal kita ketahui kalau peluang Indah sebesar 0,8 dan peluang Andra sebesar 0,5. Kita mempahamakan peluang A adalah peluang Indah yaitu 0,8 dan peluang B adalah peluangnya punyanya Andra 0,5. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi peluang A irisan B sama dengan 0,8 dikali 0,5 menghasilkan 0,4. Jadi jawaban yang benar adalah D, 0,4. Contoh soalnya lagi adalah sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, jawabannya adalah misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka P dalam kurung A sama dengan 1/2, P dalam kurung B sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Munculnya gambar pada koin dan munculnya angka ganjil pada dadu adalah kejadian saling bebas. Maka P dalam kurung ANB sama dengan P dalam kurung A XP dalam kurung B. Jadi jawabannya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Pada percobaan pengetesan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jawabannya yaitu dadu memiliki 6 mata, sehingga kita simpulkan. Lalu kita misalkan lagi, A menyatakan kejadian muncul angka NS genap sama pada dengan dadu pertama, yaitu A sama dengan 2, 4, 6, dengan NA sama dengan 3. Lalu kita misalkan lagi yang B menyatakan kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua, yaitu B sama dengan 3 dan 5, dengan NB sama dengan 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 3/6 dikali 2/6 dan menghasilkan 1/6. Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam lalu bola kuning. Penyelesaiannya adalah A sama dengan kejadian pengambilan pertama 1H, NA sama dengan 4, NS sama dengan 6. B, kejadian pengambilan kedua 1K, NB sama dengan 2, NS sama dengan 6. Jadi keterangannya di sini NA adalah bola hitam dan NB adalah bola kuning, sedangkan NS adalah jumlah keseluruhan bola hitam dan bola kuning. Kemudian hitunglah peluang terambil bola hitam lalu bola kuning. Jadi P atau peluang dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan NA per NS dikali NB per NS. Jadi 4/6 dikali 2/6. Jadi agar lebih mudah sama-sama dibagi 2.
Jadi 4 bagi 2 sisa 2, 6 dibagi 2 sisa 3, 2 dibagi 2 sisa 1, 6 dibagi 2 sisa 3. Jadi jawabannya adalah 2/9. Syukran jazilan ala ihtimaminkum hatta al-nihayah wa na'mulu an yakun mufidan li asdiqai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.